Maka ketika Rasulullah SAW di Taif tuh dilemparin batu berdarah-darah, ya, ngajak kebaikan malah dilemparin kotoran, dilemparin batu, ya, sampai berdarah-darah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, satu tetes saja darahmu menetes ke atas muka bumi ini, maka aku binasakan itu semua orang Taif. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Dia buru-buru mengambil darahnya jangan sampai menetes ke bumi. Kenapa? Kalau sampai menetes ke bumi dibinasakan itu orang Taif seluruhnya. Karena Rasulullah induk dari segala penciptaan, maka Rasulullah nggak punya sifat kejam. Hatinya, kolbunya penuh dengan kasih sayang. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas bab menyegerakan amal-amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, qala rajulun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaum Uhud, yaitu pada perang Uhud, ara'aita in kutiltu fa aina ana, apakah engkau dapat mengetahui wahai Rasulullah ketika aku mati dalam perang ini aku ada di mana? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, engkau akan ada di surga. Falqa thamarati kana fi yadihi, kemudian dia masuk ke medan peperangan dengan membawa pedangnya. Tsumma qatil hatta qatila, kemudian dia berperang sampai dia gugur di dalam peperangan itu. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dua pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama, para sahabat itu kalau sudah dijanjikan pahala, dijanjikan surga, udah nggak ada takut-takutnya. Ketika di perang Uhud, sahabat ini bertanya, ada di mana ketika aku nanti mati dalam peperangan ini? Rasulullah menjawab, kamu di surga. Maka langsung sahabat itu merangsek ke tengah peperangan, berperang sejadi-jadinya sampai dia syahid. Dia yakin betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa apabila dia berperang, dia syahid di situ, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Rasulullah begitu yakin menjawab kalau orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah menerangkan dulu bahwasanya Nabi Muhammad itu Abul Arwah, ya, Umul Aflak, bapaknya para ruh dan induk dari segala penciptaan. Maka Rasulullah SAW tahu persis siapa yang bakal masuk surga, siapa yang tidak, siapa yang akan binasa, siapa yang tidak. Karena dengan hadis yang serupa, pernah juga dalam sebuah peperangan ada orang berperang dengan berani, banyak sekali membunuh pasukan-pasukan musuh. Kemudian dipuji oleh para sahabat, wah ini ahli surga, ini ahli surga. Apa kata Rasulullah? Dia bukan ahli surga. Kenapa Rasulullah jawab begitu? Karena Rasulullah tahu dia bukan ahli surga, dalam catatan dia bukan ahli surga. Dan ternyata benar, dia berperangnya itu bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berperangnya karena pengen dianggap pemberani. Berperangnya karena dia pengen mendapat pujian. Jadi tidak karena lillah. Jadi Rasulullah tahu semuanya. Termasuk kita umat akhir zaman ini tahu Rasulullah siapa ahli surga, siapa bukan. Siapa yang sungguh-sungguh ibadahnya karena Allah dan yang bukan. Ustadz yang beneran dengan ustadz yang pura-pura, Rasulullah tahu. Karena Rasulullah sekali lagi adalah Umul Aflak, Abul Arwah, dan diperlihatkan kepada Rasulullah SAW buku induk di Loh Mahfuz. Apa Loh Mahfuz? Loh itu adalah
papan, lembaran papan mahfuz yang terjaga. Jadi di sana papan yang besar, lembaran yang besar, ditulis semua takdir manusia, ditulis semua kejadian-kejadian yang akan terjadi di alam semesta, ya, termasuk siapa yang akan menjadi penghuni surga, yang akan menjadi penghuni neraka, siapa orang yang celaka, orang yang bahagia, itu ditulis di situ di Lauh Mahfuz. Dan Rasulullah mengetahui itu semua. Makanya karena Rasulullah induk dari segala penciptaan, maka Rasulullah nggak mau ada daripada anaknya, karena ini termasuk anak, ya, anak daripada ruh, kan abul arwah. Alam semesta ini juga termasuk anak daripada abul arwah. Maka Rasulullah nggak punya sifat kejam, ya induk, gimana mau kejam dengan anaknya. Maka ketika Rasulullah SAW di Taif tuh dilemparin batu berdarah-darah, ya, ngajak kebaikan malah dilemparin kotoran, dilemparin batu, ya, sampai berdarah-darah. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, satu tetes saja darahmu menetes ke atas muka bumi ini, maka aku binasakan itu semua orang Taif. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Dia buru-buru mengambil darahnya jangan sampai menetes ke bumi. Karena apa? Kalau sampai menetes ke bumi dibinasakan itu orang Taif seluruhnya. Coba kalau kita dihianati, dipukuli, dilempar, Elan Taufik misalnya itu, Pak Ustadz Elan, Pak Ustadz Elan, setetes saja darahmu menetes ke bumi, aku binasakan seluruh Gramapuri ini. Oh, langsung ditetesin benar. Ya, beda karena Nabi Muhammad SAW hatinya, kolbunya penuh dengan kasih sayang. Makanya wujud dari Allah itu Nabi Muhammad. Ini harus dipahami dengan benar, bukan berarti Allah wujudnya seperti Nabi Muhammad. Wujud sifat-sifat Allah ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sayangnya, ya, sifat lembutnya, sifat mengayominya, itu kan sifat-sifat Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu sifat Nabi Muhammad yang diletakkan pada dirinya, dipuji, diabadikan dalam Al-Quran. Aziz, Karim, ya, Nabi Muhammad. Jadi wujud Allah itu ada dalam diri Nabi Muhammad, maksudnya sifat-sifatnya, ya, dikejawantahkan dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi jangan dipotong itu, nanti ini aliran sesatnya. Allah berwujud, ya tidak, nggak boleh gitu. Karena Allah laisa kamisli syai'. Itu ayat itu untuk membentengi kita, ya, jangan sampai kita terpeleset, bisa dibayangkan, ya, bisa dibentuk dengan akal kita. Allah tidak bisa seperti itu, ya. Kalau nanti kita pengen berjumpa dengan Allah, ya nanti saja. Kalau sudah di dalam surga, baru kita akan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang jangan direka-reka, maka ahli zikir bahaya tanpa mursyid. Karena kalau zikir nanti angannya melambung, mereka-reka, ya. Jadi membayangkan Tuhan bentuknya, tempatnya, itu bahaya. Ya, makanya itu yang dikatakan tasawuf jindik menjadi zindik, ya karena tanpa mursyid. Kalau dengan mursyid terbimbingi, ya, zikir yang benar. Pokoknya kalau sudah terhayalkan, terbayangkan, terbetik dalam hati, itu bukan Allah. Ya, kalau zikir itu bentengi, karena Allah tidak akan mungkin dapat dihayalkan, akan direka-reka dalam akal kita. Makanya kalau zikir itu tidak menggunakan akal, tapi zikir dengan menggunakan kolbu. Karena mengenali Allah itu hanya dengan kolbu. Sama dengan kita sholat, zikir, khusyuk itu bukan dengan akal. Khusyuk itu tempatnya dalam kolbu kita.
Maka ketika sholat matikan semua tuh, tutup semua akal kita, tutup telinga kita, tutup mata kita. Yang kita gunakan kolbu kita. Dengan apa menutupnya? Makanya sholat dianjurkan kita ada suara, minimal terdengar oleh telinga kita. Jangan mingkem. Kalau mingkem menghayal. Ya, kalau ada suara minimal terdengar oleh telinga kita, itulah menutup celah kuping untuk masuk berbagai macam bunyi. Ada suara menutup mata untuk pemandangan selain Allah Subhanahu wa taala, menutup akal dengan suara itu. Barulah kolbu yang bergerak, kolbulah yang bicara, kolbulah yang memandang, khusyuk sampai. Jadi khusyuk bukan wilayah akal. Itu di YouTube ada kiai yang ceramah, saya sudah 100 pesantren barangkali yang sudah datangi, tapi saya tidak temukan kehusuan di satu pesantren pun. Ya memang khusyuk bukan di pesantren. Ya, khusyuk itu bukan di masjid, khusyuk bukan di rumah, khusyuk bukan di pesantren. Khusyuk itu dalam kolbu kita. Kalau kita sudah mengkonekkan kolbu kita, insya Allah khusyuk kita. Jadi pelajaran daripada hadis yang kita baca ini, yang pertama, sahabat itu kalau mendengar pahala, mendengar surga, semangat. Ya, apapun resikonya. Yang kedua, Rasulullah tahu mana ahli surga, mana ahli neraka, mana orang yang celaka, mana orang yang bahagia, mana yang beramal sungguh-sungguh karena Allah, mana yang beramal karena pengen pandangan makhluk, pengen pujian makhluk.